Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Dan kita lihat di chart langsung aja seperti apa kondisinya. Ini kita mulai di time frame weekly ya, karena ini adalah minggu terakhir ya untuk weekly time frame atau candle weekly ya. Jadi di minggu ini ya, di mana saat ini candle yang terbentuk sampai dengan hari Jumat ini ya, ini kan masih belum close. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada tekanan buyer yang cukup besar ya, sangat signifikan khususnya di hari kemarin ya, karena untuk hari Senin, Selasa sampai dengan hari Rabu, seller masih memiliki atau mendominasi tekanan hingga mencapai area terendahnya 1680.93. Tapi di sini ada news yang membuat di mana XAUUSD menjadi safe haven dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, sangat besar sekali, dan mencapai saat ini harga running ya 1718.08 ya. Ini sekarang yang lagi berjalan, di mana harga memiliki tertinggi adalah 1724.00 ya. Dan apa yang bisa kita lihat dari kondisi seperti ini? Artinya kalau hari ini ya, ini akan menentukan, karena dari posisi di minggu-minggu sebelumnya Anda bisa lihat di sini ya, dari posisi terbentuknya di area ini tertingginya berapa ini? 1879 ya. Di sini di minggu ini 1 2 3 4 5 minggu terjadi kekuatan seller yang cukup signifikan dan sangat mendominasi harga pergerakan turun. Tapi di minggu ini ya, ini hari Jumat ini akan menentukan apakah dari pembentukan candlestick ya di time frame weekly ini akan membentuk tekanan buyer ya atau impulsif bullish ya. Kalau kita lihat ini kan ada ekor panjang dan memiliki body kecil ya kan, ada bullish pin bar di posisi saat ini. Kalau ini nanti, ini kan sudah saya tandain ya di minggu kemarin, perhatikan ya, ini di candle impulsif yang merah ini ya, perhatikan di sini kan membentuk weekly support atau terendahnya di 1697.64 dan tertingginya adalah 1745.42. Nah, di mana ada weekly opennya adalah 1742.35. Nah, artinya apa? Kalau memang hari ini ya, kalau kita perhatikan di candle hijau ini, dari harga saat ini dia bergerak, kalau memang ini ya, nanti kalau ini bergerak naik ya dan dia close di atasnya candle warna merah, itu artinya akan terjadi tekanan pada buyer, bisa terjadi ada perubahan dari pergerakan turun ini ya, atau koreksinya akan nanti kita lihat seperti apa. Nah, itu nanti kita akan identifikasi di time frame yang lebih kecil. Jadi kalau kita ukur untuk hari ini ya, kalau kita ukur dari harga running aja ya, kita nggak menghitung dari titik terendahnya. Kalau dari harga running saat ini ya, kita tarik ke atas, ketika dia melebihi dari weekly open ya, membentuk bullish engulfing ya, bullish engulfing, maka kalau apalagi dia close di atas 1742, ini sangat memungkinkan ya kalau dari pengukuran range ya, rata-rata 20 sampai 30 dolar. Tapi kalau dia nutupnya hanya di kisaran di bawah weekly open, masih besar kemungkinan harga akan kecenderungannya masih bisa turun ya. Kemungkinan masih ada istilahnya dia akan bergerak sideways hanya di wilayah ini. Nah, seperti itu. Ini hanya gambaran ya, karena dari dorongan di hari Jumat itu ya. Tapi kalau hari Jumat ini ternyata dia bergerak turun ya, perhatikan ya, kalau dia bergerak turun ya, kalau dari sini ternyata dia bergerak turun, kalau untuk sampai dengan level di bawah 1680 kayaknya berat ya. Ya minimal 1687 dan menguji 1697 ya. 8797 ini adalah menjadi area yang memungkinkan sekali ya, di mana pergerakan ini bisa bergerak di wilayah ini. Oke. Jadi ada dua kesimpulan ya yang bisa kita lihat di time frame weekly ini. Kalau dia naik, dia bisa mendekati area weekly open ya,
di area sini, apalagi kalau close di atas ini besar kemungkinan minggu depan akan terjadi kenaikan ya, atau menguji level-level resisten berikutnya. Tapi kalau posisinya masih terjadi penurunan ya, minimal dia close mendekati 169760 ya, mendekati area-area sini, artinya untuk minggu depan bisa terjadi yang namanya penurunan lanjutan ya, atau ada tekanan buyer yang cukup besar ya, yang kemudian akan menjadikan pergerakan itu lebih konsolidasi, istilahnya seperti itu ya. Ini yang bisa kita lihat di time frame weekly ya. Sekarang kita coba turunkan lagi di time frame daily ya. Nah, di time frame daily perhatikan di sini terjadi bullish engulfing ya. Ini terjadi bullish engulfing, artinya di mana candle warna merah yang awalnya adalah bearish engulfing ini sudah di breakout, yang candle warna merah impulsif ini ya, bodinya di 1711 ini terjadi breakout candle impulsif ya. Ini tekanannya kuat ya, ini bentuknya adalah bullish engulfing. Dan di sini perhatikan ya, biasanya ini sering terjadi juga teman-teman, saya informasikan kalau terjadi yang namanya pembentukan bullish engulfing seperti ini ya, kecenderungannya biasanya dia akan koreksi dulu minimal 50% ya. Ya setidaknya mendekati weekly support ya, 1697 1700 lah berkisaran di sini ya. Ini area 50%-nya baru dia akan bump naik. Kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement ya, kita coba ukur dulu area 50%-nya sebentar, seperti ini. Oke, kurang lebih 1700 ya. Nih ada angkanya. Kurang lebih di 1700 ini adalah area 50% nih. Ya, minimal dia akan menguji ke sini. Ya 1700.59 ini area Fibonacci retracement 50%. Ini nanti dijadikan acuan ya. Kalau ini nanti dia breakout ya, artinya dari penurunan ini dia breakout sampai dengan mendekati area weekly support sampai ke bawah ya, tekanan seller cukup besar ya. Ini perhatikan ya, tekanan seller akan cukup besar, apalagi melebihi dari pembukaan dari candle ini dimakan. Jadi batasannya adalah kalau pergerakan ini ya, yang pertama akan menguji minimal 50% ya. Kalau saya melihat dari bullish engulfing, kemudian dia koreksi. Ini kalau koreksi ya, saya bilang rata-rata seperti itu. Ada juga sih memang ketika ada bullish engulfing dia langsung terbang naik, ada juga seperti itu gitu. Minimal dia koreksi berapa dulu, kisaran mungkin di 1710 atau berapa baru dia terbang. Tapi ada juga yang sering terjadi bullish engulfing, ini menjadi catatan buat teman-teman ya. Jadi ketika ada bullish engulfing atau bearish engulfing itu biasanya turun minimal 50% dulu di 1700.59 kalau untuk kasusnya yang saat ini ya di sini. Dan kalau ini terjadi breakout dan dia ternyata seller masih kuat menekan ya, dia bisa terjadi pergerak di bawah 1697. Kalau kita ukur dengan garis ukur seperti ini ya, dari pergerakan yang saat ini untuk mencapai ke area, nah ini ke area 1700 ini cukup besar ya. Udah range kurang lebih sudah 17 sampai dengan $20 ya, sangat besar sekali ya. Karena memang pergerakan di hari kemarin ini yang menyebabkan melebihi dari rata-rata pergerakan harian ya, kurang lebih dia mencapai $40 ya kalau nggak salah kemarin. Nah itu ininya di situ. Jadi kalau turun pun kalau mendekati area sini ya masih make sense ya. Tapi kalau dia turunnya untuk sesi Asia sampai dengan Eropa, turunnya ini hanya berkisaran $15 ya, atau berkisaran kurang lebih $13 sampai $15 ya, dia mendekati 1706, 1703 di area situ. Ya pantau di wilayah terdekatnya aja ya. Pantau di wilayah terdekatnya. Kalau kita lihat dari pergerakannya ini ya, karena kemarin sangat besar sekali, ini range rata-ratanya kan mencapai hampir $40 ya ini. Nih kalau kita lihat dan perhatikan. Oke. Kalau nantinya memang dia bergerak di 50% untuk dia tolak ke atas ya, kalau kita hitung, karena ini hari Jumat, biasanya kalau Kamisnya pergerakannya signifikan, maka hari Jumat tidak terlalu besar ya.
Kalau kita ukur dari sini dia naik lagi ya kurang lebih breakout high-nya dia ya bisa mencapai titik di 1730 ya, target untuk area order block kita yang sebelumnya sudah kita incar sebenarnya di wilayah ini. Seperti itu ya, nih yang garis ini kan area order block yang sudah kita gambarkan. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Jadi masih make sense kalau kita lihat ya. Semoga sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, nah di time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya, ini juga ada bullish engulfing. Nah ini yang saya maksudkan, betul ya, ini terjadi koreksi dulu minimal 50% baru dia naik. Nih ya, dari bullish engulfing kalau saya ditanyakan sampai saat ini saya masih rekomendasi untuk sell ya. Itu kalau dari saya pribadi ya. Kenapa? Karena pergerakan besar atau gelombang besar ini masih masuk dalam gelombang korektif. Perhatikan nih. Ini masuk dalam gelombang korektif. Kalau Anda bisa melihat dari posisi saat ini ya, posisi saat ini memang betul kecenderungan untuk pergerakannya semua mendukung memang untuk naik, betul ya, nggak salah, memang ya betul, memang naik gitu loh. Cuman kenaikan ini masih bergerak di area-area masuk dalam gelombang korektif dari impulsif yang sebelumnya yang di sini nih. Nah ini apalagi sekarang ini lihat nih di time frame 4 jam sudah mendekati EMA 50 ya nih. Nah catatannya lagi nih, ini memang betul ya, ini ada bullish engulfing, tekanan buyer ini terbukti memang dia naik ya. Perhatikan kalau hari ini di 4 jam berjalan, perhatikan candle merah ini ya memakan candle hijau, artinya dia bergerak di bawah 1712 yang menjadikan area support ya, yang awalnya adalah resisten sekarang menjadi support, berarti resisten become support ya. Ini saat ini menjadi area support, saya ganti dulu. Nah seperti ini ya. Kalau harga close di bawah 1712, bentar ini saya ganti ya, saya geser di sini. Ini ya minimal di sini ya. Nah ini 1711.76 harga bergerak dan close 4 jam ya. Perhatikan, catat ya. 4 jam dia turun di bawah sini, close di bawah 1711.76, artinya akan ada tekanan seller yang mungkin bisa jadi gambaran kita tadi akan menguji area Fibonacci retracement 50% yaitu di 1700.59. Kurang lebih di wilayah ini. Jelas ya. Nah, ini hati-hati. Jadi saya masih rekomendasi sell ya. Tapi kalau nanti ini ternyata tidak terjadi bearish engulfing atau candle hijau ini tidak dimakan oleh candle warna merah di 4 jam, dilihat 4 jam berikutnya. Catatannya di situ. Contoh kalau dia merah ya, tapi kalau dia hijau artinya berarti buyer akan mendekati area 1729. Nah, hati-hati di situ. Boleh nggak buy? Boleh aja. Kenapa enggak gitu. Ya, tapi saya masih rekomendasi sell. Kalau saya lebih menunggu area ini untuk saya targetkan sell. Jadi itu pertimbangannya ya, gambarannya seperti itu. Yang penting pasang stop loss ya ketika Anda buy ya. Kalau Anda melakukan averaging position ya harus dihitung berapa modal Anda. Kalau modal Anda memang bisa dibuat untuk averaging, silakan. Ya, intinya di situ, karena averaging itu bukan melihat dari lotnya berapa, lot kecil gitu contoh ya, nggak bisa, karena averaging itu yang dilihat contoh Anda modal berapa, minimal yang Anda gunakan adalah 3% dari modal. Intinya di situ. Kalau Anda main yang modal kecil contoh 1 juta gitu ya atau 100 US dollar, kalau menggunakan 3% aja berapa, cukup, kayaknya berat ya kan gitu. Jadi ada batas-batas minimal, contoh kalau modal 3% ya tinggal kalikan aja, itu untuk start awal. Intinya di situ harus bisa nahan posisi yang ada ya, harus bisa nahan posisi yang ada, itu contohnya seperti itu. Tapi kalau tidak ya lebih baik pasang stop loss ya, pasang stop loss rugi berapa, kalau ada profit ya profitnya targetnya sampai berapa, ininya di situ ya. Jadi ini yang saya sarankan ya. Jadi kalau saya lihat untuk saat ini seperti tadi ya, kalau 4 jam ini ternyata dia bergerak turun,
mendekati area support 1711 dan close di bawah ini artinya akan ada tekanan seller ya yang menguji area 50% Fibonacci retracement dari bullish engulfing di time frame daily. Jelas? Dan kalau memang posisinya ternyata tidak terjadi break di bawah ini ya, tapi dia hanya bergerak candle warna merah contohnya. Ya kita lihat 4 jam berikutnya apakah masih mampu dia break di bawah 1711.76. Kalau dia tidak mampu, dia malah menunjukkan candle hijau. Nah, itu tandanya akan terjadi kenaikan, besar kemungkinan dia bergerak di level 1729 sampai dengan 33 area order block yang sudah kita gambarkan jauh-jauh hari. Ya, itu ya gambarannya. Sekarang kita turunkan di time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam dari besarnya impulsif bullish ini masih berdampak karena adanya tekanan buyer ini ya, yang cukup signifikan, dan di sesi akhir penutupan ada bullish impulsif dan ditutup di candle warna merah. Dan posisi ini mendekati 1718 adalah area resisten. Perhatikan ini ya, ini ada area resisten. Dan kita lihat tetap ya skenarionya yang tadi saya sampaikan, area kunci adalah 1711.76 ini. Ya, di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam ya, nanti kita lihat apakah dia mampu break di bawah 1711. Kalau tidak, pastikan di candle yang tutup di 4 jam yang saat ini sedang berjalan apakah dia hijau atau merah. Kalau hijau pasti artinya dia akan menguji level resisten di tanggal 27 September 2021 yaitu 1721.71 ya. Kalau ini di breakout ya, dia akan mendekati wilayah ini. Ini adalah wilayah order block yang sudah kita gambarkan nih ya. Ini area order blocknya. Saat ini masih bergerak seperti ini ya. Jadi skenarionya seperti apa? Ini saya akan gambarkan skenario untuk hari ini. Yang pertama di sini ya. Pertama di sini nih ya, akan menguji level 1711. Kalau ini nanti di breakout ya, dia breakout ke sini ya, maka dia akan menuju ke area 1705. Besar kemungkinan retest baru dia menuju ke sini. Ini nanti akan uji kuat di area sini, apakah dia masih melanjutkan turun atau dia akan hanya bergerak di kisaran ya. Dia akan bergerak di kisaran seperti ini contohnya, bergerak di kisaran di wilayah ini yang akan menjadi area sideways. Kalau dia turun biasanya kan gini, drop base, bisa juga drop, bisa juga dia rally. Nanti kita lihat, kita kan masih belum tahu ya close-nya sampai seperti apa, tapi kalau identifikasi dari time frame kecil dari pembentukan bullish engulfing, besar kemungkinan dia akan koreksi di 1700. Itu dulu ya yang bisa kita lihat. Yang kedua, yang kedua saya gambarkannya adalah seperti ini ya. Yang kedua, kalau memang dari 4 jam ke depan ini tidak terjadi yang namanya breakout ya, atau terjadi yang namanya breakout dalam arti ada di 1 jam ya, candle warna hijau, apalagi nanti tutup di time frame 4 jamnya dia mendekati area 1721 ya, artinya dia akan besar kemungkinan dia akan mendekati area order block di wilayah ini ya. Ini saya gambarkan kalau di area order block ternyata ada bearish engulfing atau bearish pin bar dari pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, besar kemungkinan dia akan turun. Nah seperti ini. Bisa juga seperti ini ya, akan turun ya dengan target ya, nanti kita lihat penurunannya bisa maksimal sebenarnya seperti itu, karena area order block itu besar ya, dukungan untuk dia turunnya itu besar sekali gitu. Oke, ini gambarannya ya. Atau nih yang ketiga yang paling umum terjadi ketika dia membentuk rally panjang seperti ini kan rally ya, rally panjang, dia membentuk area base, artinya dia hanya bergerak di kisaran ya, ini kisarannya adalah ini ya, kurang lebih nanti akan bergerak di kisaran membagi antara range 15 sampai 20 dolar. Nah, bergeraknya hanya seperti ini, berkisaran ya, jadi tidak ada perubahan yang signifikan, dia hanya bergerak di wilayah ini aja terbatas. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini, membagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oh ya, Zona Forex sudah ada grup untuk trading ya, ada grup untuk
namanya ya Zona Forex Brotherhood ya. Jadi kita bisa sharing atau saya bisa memberikan informasi mengenai dunia trading ya, baik edukasi ataupun beberapa sinyal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Anda bisa ikutin di Telegram dari Zona Forex ya. Link ada di deskripsi atau enggak saya biasanya cantumkan juga di kolom komentar ya, bisa Anda ikutin ya. Dan selamat datang buat para subscriber baru ya, selama saat ini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.